Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 1, jelaskan sekurang-kurangnya 3 kelebihan dan kekurangan yang ditemukan pada teknik pengujian anti malaria dan teknik pengujian anti tuberkulosis. Yang dimana kelebihan anti malaria itu yang pertama mengidentifikasi senyawa aktif. Teknik pengujian anti malaria mengidentifikasikan senyawa aktif yang efektif dalam mengontrol penyakit seperti apigenin dalam pengujian anti malaria. Yang kedua itu mempercepatkan pengembangan obat. Teknik pengujian ini mempermudahkan penelitian dan pengembangan obat, sehingga dapat mempercepat proses pengembangan obat baru. Yang ketiga itu ada menggunakan model yang sempurna. Teknik pengujian anti malaria menggunakan model yang sempurna seperti Plasmodium bergei yang memungkinkan penelitian lebih lengkap dan akurat. Adapun kecepatan itu, teknik pengujian anti malaria seperti tes kecepatan malaria atau RDT memberikan hasil dengan cepat, seringkali dalam waktu kurang dari 30 menit, memungkinkan diagnosis dan pengobatan yang cepat. Yang selanjutnya itu ada sederhana. Mayoritas tes anti malaria yang tersedia saat ini relatif sederhana dan dapat dilakukan di lapangan tanpa peralatan laboratorium yang rumit, memfasilitas akses ke diagnosis di daerah terpencil. Selanjutnya itu ada sensitivitas. Beberapa tes anti malaria memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, memungkinkan deteksi infeksi bahkan pada tingkat parasitemia yang rendah. Selanjutnya itu ada kekurangan. Dari kekurangan anti malaria ini, yang pertama itu ada biaya tinggi. Nah, teknik pengujian ini memerlukan biaya yang tinggi, terutama untuk peralatan dan bahan kimia. Yang kedua itu waktu lama. Nah, teknik pengujian waktu lama ini memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan, terutama untuk pengujian in vivo. Yang ketiga itu ada tergantungan terhadap bahan kimia. Teknik pengujian pada tergantungan bahan kimia ini dapat mempengaruhi hasil pengujian. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan sensitivitas. Nah, meskipun sensitivitas tes anti malaria ini cukup tinggi, terdapat kemungkinan hasil palsu negatif, terutama pada kasus infeksi ringan atau dalam kasus strain parasit resisten. Selanjutnya itu ada ketergantungan pada operator. Beberapa tes memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi untuk interpretasi hasil yang dapat mengarah pada kesalahan diagnosis jika tidak dilakukan dengan benar. Selanjutnya itu ada biaya. Meskipun beberapa tes anti malaria murah, tes yang lebih canggih seperti PCR masih mahal, membatasi akses di daerah dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya itu ada teknik pengujian anti tuberkulosis yang dimana kelebihannya itu mengidentifikasi senyawa aktif. Teknik pengujian anti tuberkulosis mengidentifikasi senyawa aktif yang efektif dalam mengontrol penyakit seperti oflokasin, amikasin, dan kanamasin. Yang kedua itu mempercepatkan pengembangan obat. Teknik pengujian ini mempermudahkan penelitian dan pengembangan obat sehingga dapat mempercepatkan proses pengembangan obat baru. Yang ketiga itu memungkinkan media yang sempurna. Teknik pengujian antituberkulosis menggunakan media yang sempurna seperti Mycobacterium ground indicator or tubus atau MGIT 960 yang memungkinkan penelitian lebih lengkap dan akurat. Nah, adapun akurasi teknik pengujian seperti tes
asam alkali resisten atau BAR, dan tes PCR memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi infeksi tuberkulosis. Yang kedua itu ada spesifitas. Tes anti-tuberkulosis umumnya spesifik terhadap Microbacterium tuberculosis, meminimalkan kemungkinan hasil palsu positif karena infeksi bakteri lainnya. Ya, selanjutnya itu ada pengujian susceptibility. Beberapa teknik memungkinkan pengujian kepekakan antibiotik yang memungkinkan pemilihan pengobatan yang tepat untuk kasus TB yang resisten. Selanjutnya itu ada kekurangan. Teknik pengujian ini memerlukan biaya yang tinggi, terutama untuk peralatan dan bahan kimia. Yang kedua itu waktu lama. Teknik pengujian memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan, terutama untuk pengujian in vivo. Yang ketiga itu ada ketergantungan terhadap bahan kimia. Dapat mempengaruhi hasil pengujian. Itu seperti waktu. Beberapa tes terutama kultur bakteri memerlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan hasil yang dapat menghambat diagnosis dan pengobatan yang cepat. Yang kedua itu ada keterbatasan akses. Teknik yang lebih canggih seperti PCR mungkin tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya itu ada biaya. Tes yang lebih canggih dan sensitif seperti PCR biasanya mahal, membuatkan sulit diakses di daerah dengan anggaran terbatas.